jantung nggak karuan gitu Ustaz. Deg-degan? Iya. Udah punya suami? Udah. Emang kenapa kalau belum? Takut yang deg-degannya ada sesuatu. Oh, gara-gara ketemu deg-degan tanya Iya. udah punya suami atau belum? Loh kan harus gitu ditanya. Mentang-mentang teh mimin gelis. Hehe, ngomong apa sih? Enggak Mentang-mentang tahu. teh miminnya cantik. Oh gitu. Masih bersama dengan Bu Ani, bersama dengan Pak Asep di sini. Sepanjang iklan juga tadi terus berusaha. Sekarang sudah mulai rileks, sudah tidak bergetar hebat lagi. Bisa berdiri? Coba dibantu dulu sama Pak Asep. Punten, sok, bantuan Pak. Alhamdulillah, ya sok. Kursi roda. Yaudah lulus. Yaudah pingsan deh. Tolong, Indri. Berat pisan ya. Bawahnya. Ya. Bu doain ya Bu ya, Bu Aninya ya. Berusaha sekuat tenaga untuk tidak kesurupan lagi. Mudah-mudahan tidak musyrik lagi, tidak ke orang pintar lagi ya Ustaz ya. Iya. Itu jadi kuat mengunci, mau keluar tapi sulit itu salah satunya karena Kekunci sama ilmunya mereka. maksudnya katanya menolong tapi justru Mengunci dan mengirim. Iya kan? Menambah. Ya karena yang dikirimkan ya jin aja. Mau bilang apa saya? Harusnya memang kita kita analisa istilahnya. Iya. Kita analisa dulu, ini di dalam ini kesurupan dari luar, apa yang ada di dalam, itu kan nggak tahu prosesnya. Ustaz keluar kenapa. ketawa lagi dia. Iya. Itu ketawa apa? Atau siapa? Atau Iya jin aja, jin. Kuntilanak. tapi bukan Enggak proses keluar. bukan anak buah. Itu bukan kayaknya. Bukan. Beda tertawanya. Beda. Oh. Insya Allah beda. Jadi Yaudah. ya lanjut memang harus hati-hati. Jadi sesuatu yang menjadikan takdir dari seseorang memang kita tidak boleh meremehkan. Inti permasalahannya Inti permasalahannya itu di situ. Siapapun, bukan untuk orang lain, itu untuk kita yang mendengarkan. Jadi kalau ada orang yang lagi menjalankan sesuatu yang susah, nggak boleh diledek. Didoakan yang baik seperti itu. dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Insya Allah. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua Iya. ya. Kita lanjut Ustaz. Tarik Mang. Tarik. Silakan. Ayo maju ke depan. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Mimin dari Garut, Pak Ustadz. Mimin di Garut. Mohon Kenapa Neng? sering pingsan, A. Sering pingsan. Iya. Kalau lapar pisan, salatri pingsan gitu. Pingsannya kenapa? Tiba-tiba kalau ke tempat yang baru, terus berasa aneh, pas perjalanan pulang, nggak tahu gitu. Tiba-tiba udah di rumah aja gitu. Oh, tapi pingsan saja? Atau tadi seperti Bu Ani, selain pingsan, Iya. ngereweco ternyata gogorokan, ketawa-ketawa sendiri? Iya. Tapi kalau saya sadar, Pak Ustadz. Kalau saya sadar bisa ngendaliin gitu. Sebentar, pingsan tapi sadar gimana? Maksudnya Sebelah kiri lagi. nggak kayak separuh ingat, separuh enggak. Oh, setengah gitu. sadar, setengah enggak, ngalayang gitu. Iya Ustadz, cuman badan itu sebelumnya berasa gemeter, lemes, terus kayak kesemutan gitu. Kalau kayak gini, kayak ketemu sama Ustadz, jantung nggak karuan gitu Ustadz. Deg-degan. Iya, Udah punya suami? udah. Emang kenapa kalau belum? Takut yang deg-degannya ada sesuatu. Oh, gara-gara ketemu deg-degan tanya Iya. udah punya suami atau belum? Loh kan harus gitu ditanya. Mentang-mentang teh mimin gelis. Hehe, ngomong apa sih? Enggak Mentang-mentang tahu. teh miminnya cantik. Oh saya bilang. gitu, lah iyalah wanita ya cantik semua. Iya. Ini ibu-ibu cantik semua. Iya, walaupun sudah nenek-nenek tetap cantik. Malah wanita- dibuka. Oke, jadi tadi ngomong kesemutan gitu tuh berawal kesemutannya dari kaki ke atas atau dari bagian lainnya? Yang paling parahnya Ustadz, sebelah kanan itu
nggak kerasa. Kadang kalau dipukul nggak berasa. Pengennya berantem terus. Hah? Pengennya mukul orang terus. Sebelah kanan. Iya. Kayak kayak ngepal kayak gini, kalau ini kan kerasa Kalau gitu. ini sebelah kiri bisa Iya. kerasa, kalau kanan tuh kadang-kadang Kayak gede kebal, gitu. kebal, baal. Kayak gede. Baal. Terus sebelah sini tuh kalau kerasa kayak bengkak gitu loh Ustaz. Ini sakit banget. Terus awalnya sih saya dari anak pertama Ustaz usaha ke Sukabumi, Usaha apa tuh? dagang. Mm-mm. Terus di sana saya sama suami cari kontrakan Ustaz. Pas malam Jumat Kliwon. Hmm. Di situ tiba-tiba lagi ngobrol sama yang punya kontrakan, pas nengok ke belakang ada yang bajunya jubah panjang putih tapi lecek gitu Ustaz. Rambutnya panjang, mukanya hancur banget. Itu pertama kali. Terus Sebelumnya belum pernah lihat. belum pernah. Sebentar. Saya mau nginget-nginget tadi loh, Mbak Mimin ya. Mimin. Ya, Jubahnya panjang, rambutnya panjang banget. Itu apa maksudnya itu? nggak tahu yang saya Panjangan jubah atau rambut? rambutnya. Rambutnya lebih panjang daripada jubahnya. Iya. Dia di tanah, di Gak pohon. tahu pokok di belakang Oh, saya pas Dia saya lagi di dalam rumah atau di luar itu? di tuh? luar, Di luar. kontrakan. Lagi Pas- ngobrol sama ibu kontrakan. Iya, pas saya pas nengok. ngeliat belakang. Iya hancur mukanya Ustad. Terus? Terus pas saya pulang nggak bisa tidur selama kurang. Menjerit atau pas saat itu menjerit? Iya, dari situ awalnya nggak berasa apa-apa, cuman yang anehnya Suami tahu saat itu? tahu. Abis itu mulai bisa ngelihat kayak gitu, terus berani. Awalnya nggak berasa apa-apa, pas 2 tahun kemudian mulai berasa kaki jalan susah, kayak ada yang ngehalangin gitu Ustad. Terus sering lihat kayak gitu. Terus pernah Yang sering lihat kayak gitu itu yang mukanya ancur-ancur atau nggak pocong beda atau lagi Ustad. ganti lagi? Iya. atau genderuwo atau pangeran Nggak kodok tahu. apa-apa. Nggak tahu Ustad, saya juga nggak ngerti. Ya yang Apa dilihat saja yang apa dilihat? maksudnya? Yang Yang dilihat itu pertama apa? dilihat Iya, itu. wanita dengan muka hancur. Nggak tahu wanita, nggak Yang tahu. kedua Yang kedua di tengah rumah kontrakan putih gede gitu Ustad. Cuman lagi baring kayak gitu. Tiduran? Mm-mm. gitu. Iya nggak berani sama sekali. Gini nontonnya harusnya gini. Tapi nggak ngelihat muka, yang saya lihat muka cuman itu doang. Yang Terus itu, pertama. selanjutnya Iya. apa lagi yang pernah Yang- dilihat? terus yang banyak, cuman yang saya ingat yang paling takut itu perempuan pada maghrib Ustad nangis, cuman nggak ngedepan ke saya gitu, nggak. Membelakangi. Iya, membelakangi. Rambutnya panjang. Enggak Ustad, segini. Iya panjang Sebahu. namanya ya. Iya. Cuman dia Pakaiannya putih. Bajunya lecek juga sama di Iya. makam itu. Putih. di makam. Iya. Ngapain kamu habis maghrib ke makam? Lewat warungnya di Ada yang gitu. Iya beneran gitu, A. Astagfirullahaladzim. Seriusan gitu, A. Pada maghrib. Nangisnya itu bukan bukan tapi Dia manggil-manggil saya Ustad. manggil gimana? Kayak sini gitu loh. Terus nggak tahu, cuma nggak ngelihat mukanya. Kayak dibawa ke suatu tempat, cuman nggak tahu tempatnya Oke. indah banget gitu Indah Ustad. banget. Nggak tahu, ya itu Ya. Kebayangnya. Itu udah pingsan belum itu? apa? Dalam kondisi pingsan atau enggak tiba-tiba tahu dibawa ke tempat yang Nggak tahu indah? pingsan, nggak tahu. Lah kan baru jalan tadi. Iya. Iya pas pulangnya gitu. Oh, pas Ya pulangnya. udah pas pulangnya itu badan berat gitu Iya. Ustad. Ustaz, ada beberapa orang tiba-tiba nggak bisa lihat, tiba-tiba bisa. Itu faktor apa? Karena terpilih sajakah secara random? Atau karena apa yang pernah dilakukan akhirnya matanya menjadi sensitif, bisa melihat hal seperti itu atau apa Ustaz? Banyak ya, bisa memang di dalam tubuhnya Mbak Mimin ini memang sudah ada ilmu. Jadi yang makhluk ini hanya cuma nambahin sedikit aja jadi gitu loh. Parahnya kemarin pas mertua saya meninggal Ustad, saya jadi pendiam banget. Terus baperan, terus
ada yang kayak ngajak, ayo ayo udah yuk. Selalu, gitu. selalu ajakan, Iya. ajakan dan ajakan. Gitu Ustaz. Yang ngajak itu hanya suara apa ada yang di depan Iya. minta? Kayak hati yang ngomong Di gitu. sini? Iya. Oh iya. Terus pas mau tidur malam Ustaz, perut itu ada yang nonjol Gede telur, telur. gerak-gerak. Terus diusap-usap. Kembali hal itu terjadi. Iya. Usap-usap, hilang. Muncul lagi, usap-usap, hilang gitu Ustaz. Udah Ustaz, Terus bareng siapa kesini? Mama, teteh, adek, sama keponakan. Waduh banyak. iya, kayak promosi mobil aja. Sok atuh. Mbak Rahma didampingi. Mbak Mimin, keinginannya apa? Pengen sembuh ya. Tidak bisa melihat lagi. Jangan Iya, nggak enak ngelihat yang gituan ya. capek Ustaz. Capek. Iya. Ya sudah nggak apa-apa. Mudah-mudahan itu yang baik karena memang kadang yang begitu itu nanti akan mengganggu iman. Iya, susah sholat Ustaz. Sekarang susah sholat. Iya, terus kalau dengar sholawatan lama-lama pengennya ngamuk. Pokoknya pengen mukul orang aja. Waduh. Beneran Ustaz. Sampai suami hampir-hampiran nggak ada sama saya Ustaz. Ya Allah. Iya, oke. Ya, teman-temannya harus mulai, temannya Mbak Mimin harus mulai hari ini mengikhlaskan untuk meninggalkan tubuhnya Mbak Mimin. Teman-teman yang Teman-teman yang tidak kelihatan maksudnya ya. Ikhlas? Ikhlas banget. Ikhlas ya? Ikhlas banget. Oke. Aminkan doa saya Mbak Mimin ya. Ibu-ibu boleh Bapak silahkan aminkan. Pemirsa silahkan mengaminkan doa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Mimin ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah. Jika yang beberapa tahun belakangan ini dirasakan sangat sering sekali kesurupan, sangat sering sekali melihat makhluk-makhluk lain yaitu jin yang sebenarnya bisa merusak akidah, iman, dan ketauhidannya Mbak Mimin ya Allah. Ya Allah, jika Mbak Mimin kesurupan, melihat dan sebagainya itu disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Mbak Mimin, aku mohon kepadamu ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Mimin ya Allah, amin. Ampunilah kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa Mbak Mimin ya Allah, amin. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa Mbak Mimin ya Allah, amin. Jika Mbak Mimin sering kesurupan dan juga melihat jin yang sering dilihatnya ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika itu dari kesalahan dan dosa ayah dan ibundanya Mbak Mimin, aku mohon kepadamu agar engkau ampuni kesalahan dan dosa ayah dan bundanya Mbak Mimin ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Mimin banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Mimin ya Allah, aku mohon kepadamu jika ilmu tersebut musyrik, aku mohon kepadamu ya Allah agar engkau ampuni dosa musyrik orang tua sebelum Mbak Mimin ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Mimin ya Allah, amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Mimin banyak sekali pengobatan-pengobatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, jika pengobatan-pengobatan yang ada dalam tubuhnya Mbak Mimin tersebut musyrik ya Allah, aku mohon kepadamu ampuni dosa-dosa musyrik Mbak Mimin ya Allah, ampuni dosa-dosa musyrik Mbak Mimin ya Allah, amin. Dan aku memohon kepadamu ya Allah,
agar Engkau keluarkan seluruh ilmu pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Mimin ya Allah. Aku mohon agar Engkau keluarkan seluruh ilmu dan pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Mimin ya Allah. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Mimin banyak sekali kerajaan-kerajaan jin yang menguasai Mbak Mimin ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah agar Engkau ampuni keinginan dan kemarahan kerajaan jin yang ada dalam tubuhnya Mbak Mimin ya Allah. Amin. Dan aku memohon kepadamu ya Allah agar Engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang masuk dalam tubuhnya Mbak Mimin ya Allah. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Mimin, di organ-organ daerah kepalanya Mbak Mimin, matanya, telinganya, otak depannya Mbak Mimin, memorinya Mbak Mimin, telinganya, dan juga motorik dan otak kecilnya Mbak Mimin ya Allah, dikuasai oleh jin-jin yang senantiasa memasukkan anak buahnya pada matanya Mbak Mimin, pada otak depannya Mbak Mimin, memori, otak kecil, dan motoriknya Mbak Mimin, serta telinganya Mbak Mimin. Aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh makhluk-makhluk yang ada di dalam kepalanya Mbak Mimin ya Allah, yang menginginkan Mbak Mimin adalah temannya ya Allah. Keluarkan mereka dari otaknya Mbak Mimin ya Allah. Amin. Keluarkan mereka dari otaknya Mbak Mimin ya Allah. Keluarkan mereka dari otaknya Mbak Mimin ya Allah. Keluarkan mereka dari jantungnya Mbak Mimin. Keluarkan mereka yang ada dalam dadanya Mbak Mimin. Keluarkan mereka yang ada di perutnya Mbak Mimin ya Allah. Amin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Buka matanya, Mbak Mimin. Buka matanya, istighfar. Bantu duduk. Bantu duduk. Buka matanya, istighfar Mbak Mimin. Astagfirullahaladzim. Neng. Astagfirullahaladzim. Terus, istighfar. Astagfirullah. Tadi Mbak Mimin cerita kalau kondisi seperti itu ngambang, sadar nggak sadar. Tadi seperti itu juga kah? Iya. Sadar nggak sadar? Tadi sadar nggak mau nonjok, mau nendang? Enggak. Yang itu nggak sadar. Sekarang yang dirasa apa? Lemes. Gemeter, lemas. Duduk tegak bisa nggak? Coba paksa, yuk. Hup. Hup. Berat. Yaudah. Pandangannya yuk diisi. Jangan kosong, istighfar. Cuma ada yang ngomong, A. Ada yang ngomong? Iya. Apa katanya? Enggak katanya. Alim, ente. Alim, ente gitu. Di dalam hati. Ada yang ngomong, ada yang Di bisikin. kuping sekarang masih? Tadi? Tadi Ada yang bisikin, enggak, alim, ente. Apa itu? Enggak mau. Enggak apa-apa, bilang aja. Aku sudah capek disuruh keluar sama Ustadz Danu, udah bilang gitu aja. Sekarang? Iya Mbak. Bilang capek gitu, enggak mau lagi. udah sering sholat tahajud. Kaditu atuh maneh teh ngingil wae. Terus? Embung cenah gitu. Iya, dia kalau tahajud ngomong, lu tuh jangan kesana dong, jangan ngikut-ngikut mulu. Apa? Jangan ngikut-ngikut mulu, kata Mbak Mimin. Oh, kata Mbak Mimin. Kata dijawabnya tuh katanya, embung, kata gitu. Oh Nggak gitu. mau. Iya nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi kayak apa namanya? Memang ini ada di dalam tubuhnya Mbak Mimin. Makanya dari keluarganya Mbak Mimin ada yang punya ilmu. Makanya saya tadi bilang pada waktu pertama kali muncul itu melihat itu, nah itulah ilmu itu pas kaget itu malah bisa ngelihat. Korslet gitu istilahnya. Iya korslet istilahnya, tapi korsletnya itu malah bisa ngelihat. Katanya Ustadz, saya bisa ngobati nantinya. Kata saya. Kata siapa itu tuh? Kata orang ngerti gitu, A. Kata aku gini, gak mau. Pengen karena Allah semuanya gak mau. Pokoknya Iya. ada yang ngasih kayak gitu-gituan teh gak mau, mama, bapak gak mau. Bener. Aku mau pengennya teh
lempeng-lempeng aja. Kali mama, bapak. Normal aja ya. Iya capek Ustadz. Iya. Lagi ngobrol-ngobrol enak, kuping nggak denger kan malu. Gitu-gitu. Lucu. Ada yang nanya, iya beneran Ustadz. Kayak gitu, tiba-tiba aja pengen mukul orang. Terlalu bawa perasaan Oh banget. gitu. Iya kalau Tadi juga mau mukul orang. Ih, coba kalau kena ya, Mbak Rahma ya. iya. Iya lagi. Untung nggak kena ya. Insya Allah nggak apa-apa, bisa keluar. Cuma ini butuh waktu aja. Ya. Kenapa? Mau nanya apa? Emang tadi mau mukul? Iya, yang mau dipukul nih yang nolongin Mbak Rahma. Ketawa. Coba sekarang duduk. Duduk lebih tegak. Yuk, Bismillah. paksa. Bisa. Mulai walaupun lemes, di sininya lega nggak? Mulai lega Ustadz. Mulai lega ya. Dari tadi pas Alhamdulillah itu nomor 1 ya. mulai lega dari Lega ya nggak apa-apa. Coba bisa berdiri nggak? tadi. Belum atuh. Lemes banget. Kayaknya enak nyender di Rahma ya. Empuk. Mau dibantu berdiri. Makasih ya Ustadz. Sama-sama. Doain terus ya Ustadz. Iya. sama. Kapan-kapan pengen main ke Ustadz. Oh boleh. Assalamualaikum. Salah. Waalaikumsalam. Saya panggilkan bodyguard saya dulu ya. Mbak Indri. Ini bodyguard saya Bu. Namanya Indri. Kalau ini Rahma. Dua-duanya jomblo. Yuk dibantu. Up. Bisa. Sok, alhamdulillah.